Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts. Selamat sore para peserta yang saya lihat-lihat sudah mulai ramai nih. Ada puluhan peserta yang bergabung di sore hari ini karena memang topiknya sangat menarik sekali. Webinar dengan Rumah Sakit Medistra kali ini berjudul Gangguan Jiwa sebagai Dampak Kecanduan Judi Online. Di sini akan ada narasumber kita yang bernama Dr. Adi Wibowo Nur Hidayat, spesialis kejiwaan, konsultan di Rumah Sakit Medistra, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai dari mulai dampak, lalu ciri-ciri dan penanggulangan tentang gangguan jiwa sebagai dampak kecanduan judi online. Ini topiknya mungkin sedang marak sekali dan bisa ditemukan sebetulnya di era-era dimanapun sebetulnya ya kalau judi online ini karena memang sudah mulai menjamur. Saya persilakan kepada narasumber sore hari ini, Dr. Adi Wibowo. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Assalamualaikum. Selamat sore, Dok. Salam kenal. Saya dengan Dokter Cherry dari Medistra dari marketing. Selamat sore, Hai, Dok. Dok. Terima kasih ya, Dok, Ya, untuk waktunya dan juga untuk udah mau bersedia membawakan topik yang sebenarnya kita udah nggak bisa ngelihat topik ini sebagai topik yang tabu karena ternyata para pecandu judi ini sebetulnya butuh pertolongan ya, Dok. ya betul. Iya, Dok. Oke, sore hari ini berarti dokter akan mempresentasikan ya, Dok, ya, tentang materinya ya. Ya, saya akan bicara Siap. sekitar setengah jam mengenai apa itu gangguan jiwa, dampak dari judi online. Kemudian nanti kita akan berakhir sebelum maghrib ya. Jadi kan jam 6 maghrib, jadi insya Allah kita akhiri sebelum sholat maghrib. Terima kasih, dokter. Waktu dan tempat dipersilakan ya, Dok, ya. Baik. Ya, coba dulu untuk apakah sudah terlihat? Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, dokter. Ya. Baiklah, kita mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk berbicara mengenai apa itu judi online dan dampaknya terhadap kejiwaan, kesehatan jiwa seseorang. Kita tahu bahwa saat ini kita mengalami masalah yang besar sekali di negara Indonesia tercinta karena judi ini merasuk ke semua kalangan ya. Dari pengalaman praktek saya juga baik di beberapa rumah sakit maupun dari sejawat-sejawat lainnya itu juga mereka mendapatkan pasien-pasien baru baik dari menengah atas maupun kalangan bawah. Sehingga judi ini memang dilihat sebagai hal-hal yang baru dengan cara yang baru, kemudian sudut pandang yang baru. Kenapa? Karena dulu kalau berjudi memang beli lotre, kemudian pergi ke kasino, kemudian ke suatu tempat ya. Tetapi saat ini semua demikian mudahnya karena teknologi, tinggal membuka HP ya, handphone dan kemudian akhirnya bisa bermain judi. Pada kali ini kita akan bicara mengenai apakah terlihat ini Bapak Ibu? Terlihat, dokter, mungkin bisa di slideshow ya, dok ya. Ya ini Terlihat jelas. saya tidak berhasil slideshow ini. Sebentar ya. Terlihat, Dok.
Apakah sudah slideshow? Sudah dokter, sudah. Ya. Oke, ya. Jadi eh, kita tahu bahwa Indonesia itu darurat judi, ya. Dulu judi yang saya katakan tadi harus datang ke satu tempat, tetapi saat ini bisa langsung di HP masing-masing bisa bermain judi, ya. Dan ini menjadi satu kemudahan, tapi juga satu tantangan karena begitu banyak masalah di perjudian ini, terutama judi online. Kita bicara mengenai apa nanti yang kita bicarakan adiksi, apa itu adiksi perilaku, kemudian kita masuk ke mengenai gamblingnya, dan kalau ada waktu studi kasus, ya, ini sebagai opsional. Ini adalah situasi terkini, ya, hari ini website resmi DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat kita dibobol, dihack, dan isinya adalah judi online. Ini satu hal yang menarik, Bapak Ibu yang kami muliakan, para sejawat, karena memang ternyata judi online itu menumpang iklan banyak di situs-situs pemerintah dan juga situs-situs institusi instansi pendidikan. Mengapa demikian? Para pakar IT mengatakan bahwa karena negara kita banyak yang situsnya itu cari yang gratisan tanpa keamanan yang baik sehingga mudah dibobol dan mudah disusupi sehingga mereka akan menjajakan judi online itu di situs-situs yang mudah untuk dilewati atau dihack. Ini gambarannya, Bapak Ibu. Addiction atau kecanduan, ketergantungan itu berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latin yaitu adicere. Adicere itu bahasa Indonesianya terjemahannya adalah bound to and enslaved by, ya. Jadi bound to itu terikat pada atau diperbudak oleh. Jadi kalau seseorang itu sudah edik, ketergantungan, kecanduan, dia akan seperti budak sehingga mengikuti apa yang diperintah oleh tuannya. Dalam hal ini tuannya adalah judi, ya, atau gambling. Ya, kita tahu di dunia kedokteran, ya, karena saya dokter jiwa, dasarnya dari dunia kedokteran, ada dua jenis drug addiction dan behavioral addiction, ya. Jadi addiction itu ada dua jenis, ya. Addiction is a chronic relapsing brain disease. Adiksi, ketergantungan, kecanduan adalah penyakit pada organ otak, ya. Jadi brain disease, dan sifatnya adalah kronik. Kronik itu adalah menahun, bertahun-tahun, dan relapsing. Relapsing itu kumat-kumatan. Jadi pada kasus penjudi misalnya, apabila seseorang berjudi, dia akan bisa tobat, kemudian dia bisa bermain judi lagi, tobat lagi, demikian seterusnya. Itu yang namanya chronic relapsing brain disease. Kita tahu ada dua, ya. Pertama adalah adiksi narkoba, kecanduan pada zat-zat adiktif tertentu. Kemudian yang kedua adalah adiksi perilaku. Behavioral addiction ini sekarang sedang tren, Bapak Ibu, sejawat sekalian, karena ini adalah bagian dari masyarakat modern, sehingga nanti kita akan bahas. Ini saya ambil dari NIDA, ya. NIDA ini adalah satu institusi di bawah NIH di Amerika. Saya NIDA Fellow 2 kali waktu di UPenn di Pennsylvania, ya. Jadi NIDA mengatakan bahwa faktor resiko dari adiksi, ketergantungan itu beberapa, ya. Bisa karena faktor biologi atau genetik, kemudian environment, lingkungannya, dan juga mekanisme di otak itu sendiri, ya. Sehingga seseorang itu kalau ada pemicunya, baik itu zat adiktif maupun perilaku seperti judi, ya, kemudian adiksi internet, itu akhirnya bermuara pada adiksi, ya. Ini adalah gambarannya. Jadi multifaktorial seseorang menjadi penjudi atau pecandu narkoba.
Ini adalah gambaran otak ya, di mana bagian-bagian otak ini bertanggung jawab pada fungsi-fungsi tugas tertentu ya. Di sini ada reward system, ada memory, ya, ada judgment, movement ya untuk gerakan, koordinasi ya. Ini semua adalah hal-hal yang terkait dengan fungsi pada organ otak, dan pada adiksi itu sebagian terganggu. Saya juga ambil eh, pustakanya dari Al-Quran karena mayoritas kita Muslim, sehingga kalau nanti Bapak Ibu sejawat juga menangani pasien-pasien judi, akan tahu bahwa sebenarnya di Al-Quran, kitab suci umat Islam itu juga dinyatakan di Al-Baqarah 219 terkait dengan Khomer dan Maisir ya. Khomer itu adalah segala sesuatu yang memabukkan, yaitu zat adiktif, dan Maisir adalah judi. Jadi memang ini rahasia Tuhan kenapa menyandingkan antara drug addiction dengan behavioral addiction, dan kita baru tahu sekian ratus tahun kemudian. Jadi kalau kita lihat di PPDGJ 3 sebagai acuan dari para psikiater se-Indonesia, untuk pengguna narkoba yang kecanduan itu ada kriterianya. Ya, dalam 1 tahun terakhir atau lebih, adanya toleransi peningkatan dosis, adanya withdrawal, putus zat, ya, kemudian tetap ingin menggunakan terus-menerus, menghabiskan waktu yang signifikan untuk menggunakan. Nah, ini semua juga berlaku untuk judi. Jadi karena memang sama jarasnya antara drug addiction dengan behavioral addiction, para peneliti berasumsi bahwa ini adalah hal yang sama dan polanya sama, sehingga sekarang ini menjadi perhatian. Ya, behavioral addiction atau adiksi perilaku ini cirinya beberapa ya. Cue, reacting, and craving. Jadi tetap sama seperti tadi kecanduan narkoba, ada craving ya. Pengen banget ya, suges istilah para pecandu. Eh, Kangen, pengen menggunakan ya. Jadi orang yang sudah tidak berjudi lagi, dia akan seperti itu. Kemudian pengurangan dalam kemampuan untuk menghambat keinginan berjudi ya. Jadi yang terganggu adalah fungsi mengontrol dan untuk mengeksekusinya. Kemudian adalah disfungsi dalam pembuatan keputusan. Orang-orang yang mengalami masalah dalam adiksi perilaku ini sulit untuk mengambil keputusan dengan baik. Jadi Bapak Ibu sejawat sekalian, ini adalah gambaran-gambaran yang terkait dengan adiksi perilaku. Dahulu ya, dalam beberapa kepustakaan dan textbook yang saya baca, saya pelajari, ini bagian dari impulsive control disorder, gangguan mengontrol perilaku impulsif ya. Jadi sehingga dalam nomenklatur terbaru di DSM-5, ICD-11 itu semuanya mengarah pada impulsive control disorders. Jadi ini adalah semua yang juga kita soroti dalam perilaku, adiksi perilaku ya. Salience, preokupasi, jadi berpikirnya hanya itu saja. Kalau berpikir tentang judi, hidupku matiku hanya untuk judi ya. Jadi Bapak Ibu sejawat sekalian yang kami muliakan, untuk preokupasi itu bisa ada beberapa penjudi yang tidak tidur berhari-hari. Saya nonton satu tayangan ya di TV, ada penjudi itu yang dalam 1 bulan itu tidak tidur karena preokupasi dengan keinginan berjudi dan menang ya. Jadi dia pengen sekali menang sehingga dia tidak tidur sama sekali. Kemudian ada modifikasi mood, toleransi. Toleransi itu juga cirinya adalah peningkatan dosis ya. Tadinya eh, bertaruh sekian, naik lagi ya, itulah bagian dari perilaku ya, adiksi perilaku. Kemudian ada withdrawal symptoms ya, seperti orang kecanduan narkoba, adiksi perilaku juga ada sakaunya ya, ada withdrawalnya. Apabila diputus perilaku tersebut, dia akan gelisah luar biasa. Dan relapse ya, kumat-kumatan ya, yang saya katakan tadi bahwa memang untuk relapse, karena addiction is a chronic relapsing brain disease.
Oke, kita lihat juga untuk adiksi perilaku secara genetik ini ada penelitiannya di RD2, kemudian di psikobiologi ya, di neurokognitifnya ada aktivasi reward system sama seperti narkoba ya. Jadi kalau di otak itu dia juga hijacking, dia membajak sistem yang sudah ada dan menganggap bahwa kalau menggunakan narkoba atau berjudi itu bikin sesuatu menjadi menyenangkan ya. Itu adalah pembajakan dari reward system yang ada dan juga fungsi-fungsi kognitif. Kemudian kita lihat bahwa co-occurrence-nya ya, ternyata memang ada co-occurrence. Jadi berjudi itu juga separuhnya adalah menggunakan drugs ya, atau narkoba ya, karena jalurnya sama. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan terkait dengan adiksi internet. Ya. Sekarang adiksi internet, adiksi perilaku itu masuk dalam ICD-11 dan DSM-5. ICD-11 itu kan dari WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, sementara DSM-5 itu dari American Psychiatric Association, APA. Untuk gambling, judi itu masuk dalam ICD-11 dan juga DSM-5 juga masuk ya, sehingga menjadi bagian dari kitab-kitab ini yang menjadi acuan. Dulu kalau kita bicara tentang internet addiction, itu kita berpikir mengenai judi, kemudian gaming disorder, social media disorder, pornografi, shopping, ya. Nah, ada beberapa juga yang menyatakan mempertanyakan mengenai food addiction, ya. Apakah adiksi makanan, ya, orang yang gemuk, obesitas, ya, gendut seperti saya, itu apakah food addiction, ya? Rupanya ada beberapa peneliti yang mengarahkan itu kepada addiction juga. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini adalah gambaran dari anak yang dia adiksi perilaku, yaitu game addiction. Ini adalah beberapa laporan report ya di jurnal ya tentang behavioral neuroscience. Apa itu gaming ya? Jadi sekarang ini yang sedang ngetop di dunia psikiatri, ilmu kejiwaan adalah bagaimana behavioral addiction itu menjadi satu hal yang makin meningkat kasus-kasusnya. Ya, Kimberly Young adalah seorang peneliti yang terkenal sekali ya, karena dia salah seorang pionir yang mempelajari mengenai adiksi internet dan dia katakan bahwa ini adalah komponennya ya, jadi judi, gambling, kemudian gaming ya, bermain ya, segala macam permainan online, kemudian pornografi, media sosial, addiction ya, dan juga shopping. Ini dari Kimberly ya. Ini yang saya juga dapatkan di Indonesia ya. Gacor, gacor itu ya judi online itu ya. Kemudian ini gambarnya untuk slot ya, Zeus. Dan ini saya katakan masuk ke situs-situs pemerintah dan situs-situs institusi pendidikan ya, karena itu yang mudah dibobol dan mudah ditumpangi. Kita lihat mengenai apa yang terjadi di otak pada penjudi. Ini ada kognisinya, ada disregulasi di bagian otak, bagian ventromedial prefrontal cortex, bagian depan, dan orbitofrontal cortex. Apa implikasinya? Implikasinya adalah masalah di inhibisi, jadi tidak bisa menghentikan impuls berjudinya. Kemudian juga dia tidak bisa mengatur ya, memperkirakan waktu, dia lupa waktu ya. Dia tidak tahu apakah ini dia nginep di mana, kemudian dia itu sudah berapa lama tidak tidur. Cognitive estimation, dia tidak mampu untuk berpikir secara jernih karena fungsi kognitifnya terganggu. Kemudian ini adalah beberapa yang planning text, ya, dia tidak mampu untuk merencanakan sesuatu tugas-tugasnya dengan baik. Ya. Jadi ini adalah semua yang saya katakan di awal terkait dengan reward system ya yang membajak sistem dopamin di mesokortikolimbic.
Ini ada gambarannya. Kalau kita lihat reward system yang ada di otak, kalau seseorang itu menggunakan narkoba, dia akan rasa senang sekali. Ini jalurnya sama, ini juga jalur yang sama yang digunakan pada adiksi perilaku seperti judi. Ya. Ini yang saya katakan tadi di akun YouTube-nya DPR RI secara resmi ternyata juga disusup oleh judi. Jadi ini sedih ya Bapak Ibu, negara kita negara yang besar tapi kita tidak mampu untuk mengatasi masalah-masalah perjudian ini dan ini menjadi masalah kita bersama. Apa sih dampak negatif dari judi itu? Ya. Ada peneliti Brown 2016, dia mengatakan bahwa judi itu dampaknya itu tidak hanya saat ini Bapak Ibu, tapi juga berdampak kepada generasi-generasi setelah penjudi itu. Bisa anak cucunya terdampak. Apa dampaknya? Yang diteliti itu adalah finansial. Ya. Secara finansial itu 1 dari 5 penjudi itu ada masalah secara finansial. Ya. Apakah dia jatuh miskin atau dia betul-betul tidak punya uang sama sekali. Ya. Relasi, ya masalah relasi. Jadi banyak yang keluarganya hancur-hancuran, ya tercerai-berai karena masalah judi. Kemudian psychological, ya masalah psikologis, otaknya terganggu sehingga depresi, ada yang bunuh diri, ya. Kemudian masalah fisik, ya karena memang tidak peduli dengan kesehatannya, tidak tidur, tidak makan teratur, itu adalah masalah-masalah fisik yang juga terganggu apabila seseorang mengalami kecanduan judi. Masalah kriminal itu juga sering bersamaan dengan kebiasaan judi. Kalau misalnya uangnya habis, dia mencuri, dia mengambil milik orang lain. Dan karir yang hancur itu beberapa juga diteliti ternyata terpengaruh. Ini saya sebagai dokter jiwa, ini saya ambil dari beberapa textbook dan juga pengalaman pribadi sebagai dokter yang menangani kasus-kasus perjudian. Ya. Bapak Ibu sejawat yang kami muliakan, tadinya saya tidak begitu ambil porsi yang besar mengenai masalah judi karena memang saya dari dulu menangani kasus-kasus drug addiction ya. Saya dokter narkoba ya baru sekitar 30 tahun. Kemudian juga saya konselor AIDS, jadi bidang saya adalah narkoba dan AIDS. Tetapi dalam 5 tahun terakhir ini, pasien-pasien yang datang kepada saya di klinik psikiatri itu beberapa penjudi. Dan saya cukup kaget karena pertama awalnya ya hanya sekian puluh juta. Kemudian saya mendapati tahun lalu ada satu penjudi yang habis itu sekitar 2 miliar. Saya pikir itu rekor saya menangani penjudi. Rupanya Bapak Ibu sejawat, saya juga pernah menangani di awal tahun ini yang kehilangan 5 miliar rupiah dari judi online. Jadi bisa dibayangkan begitu besarnya kerugian finansial dan dampaknya secara psikologis atau secara kejiwaan ini demikian. Ya, ada depresi. Saya punya pasien yang depresi berat ya, dengan psikotik, akhirnya dia ngomong sendiri, ya, dia teriak-teriak. Kemudian ada suicide, ya, suicide ini bunuh diri. Ya. Nah, Bapak Ibu sejawat bisa melihat ya di situs-situs, kemudian di googling ya, itu ada judi online dan membunuh, ya, itu pasti ada banyak beberapa. Bunuh diri dan membunuh ya. Contohnya yang kemarin ya, yang mahasiswa sastra Rusia di UI yang membunuh adik kelasnya karena dia bermain kripto ya juga bagian dari perjudian dan akhirnya dia karena kehabisan uang dia membunuh adik kelasnya sama anak UI, mahasiswa UI. Tidak terbayangkan Bapak Ibu ya. Kemudian kecemasan ya, beberapa pasien yang lain juga datang karena cemas, ya, gangguan cemas, serangan panik ya, karena dia selalu dikejar-kejar oleh debt collector dan juga ada yang terlibat pinjol ya, pinjaman online. Bapak Ibu, sekarang ini
pinjaman online itu marak. Baik yang resmi, kemudian yang tidak resmi, lebih banyak yang tidak resmi. Tetapi dampaknya di masyarakat itu luar biasa. Sehingga orang itu mudah sekali untuk dengan HP-nya itu untuk minjam dan akhirnya tidak bisa membayar dan sistemnya adalah bunga berbunga sehingga Bapak Ibu bisa melihat ini akan menjadi bom waktu di kemudian hari kalau tidak ditangani oleh negara kita dengan baik. Psikotik ya, beberapa penjudi ini betul-betul mengalami gangguan jiwa berat ya, ada yang teriak-teriak, bicara sendiri, kemudian mendengar bisikan-bisikan, itu ada yang sudah mengarah pada skizofrenia, ada yang menjadi bipolar ya. Ini adalah gejala-gejala psikotik yang ada pada pasien. Ada juga yang karena trauma ya berulang kali didatangi debt collector menjadi bagian dari gangguan stres pasca trauma ya PTSD yang dialami. Ada nightmare, mimpi buruk, kemudian ada juga flashback ya. Flashback itu adalah melihat di depan matanya itu seperti ada layar besar, monitor TV yang diputar kejadian traumatik yang dialami. Itu namanya adalah flashback. Gangguan tidur, beberapa penjudi mengalami masalah tidur ya karena dia tidur terbangun-bangun, mimpi buruk ya. Itu adalah bagian dari gejala klinisnya. Sekarang terapinya ya, kita masuk pada terapi. Terapi itu beragam ya, Bapak Ibu. Karena ini webinarnya edukasi untuk orang awam sebenarnya ya dari Rumah Sakit Medistra. Ini secara umum saja. Jadi bisa diberikan psikoterapi, ya, datang ke psikiater, ke psikolog klinis untuk psikoterapi. Diskusi mengenai apa-apa yang bisa diupayakan agar tidak kembali berjudi. Kognitif behavioral work, ya, mengubah pola pikir seseorang ya penjudi sehingga bisa berpikirnya lebih jernih, bisa mengambil keputusan dengan tepat dan bisa berhenti. Medication ya, beberapa penjudi itu datang dengan masalah-masalah yang berat ya, halusinasi, paham paranoid, depresi berat. Jadi kalau di dunia kedokteran jiwa, para psikiater akan memberikan obat sesuai dengan gejala klinisnya ya, antidepresan atau antipsikotik bila dia sudah sampai pada hal-hal yang di luar daripada realita ya. Jadi bicara sendiri, mendengar bisikan, melihat bayangan, itu semua diberikan obat-obat antipsikotik. Terapi pasangan dan keluarga. Bapak Ibu yang kami muliakan, pengalaman saya untuk menata laksana penjudi ini, yang datang itu adalah orang tuanya. Orang tuanya usianya 80 tahun, ya. Datang suami istri menangis. Tok, anak saya ini sudah menghabiskan uang 5 miliar. Mobil 3, rumah 4. Ya, ini pun masih ada sumbangan dari kakak-kakaknya karena patungan, karena setiap hari kami diteror oleh debt collector. Pinjol juga datang silih berganti. Ya. Jadi ini adalah gambaran mengenai perlunya juga terapi couple, ya, suami atau istrinya, dan juga terapi keluarga. Ya. Karena keluarga tadi berdampak ya. Kali Bapak Ibu yang tadi saya tampilkan di paling awal tadi, ternyata dampak judi ini tidak hanya pada individu penjudinya dan pada saat ini, tapi dampaknya kepada keluarganya dan itu berlangsung beberapa generasi. Ya, jadi Bapak Ibu, saya punya pengalaman pernah mendengar dari kawan ya, dari kerabat, dia cerita mengenai neneknya yang penjudi dan dia sampai anak cucunya itu terdampak luar biasa, hidupnya menjadi susah. Tadinya orang kaya raya, setelah neneknya itu bermain judi habis-habisan, keluarganya itu menjadi tercerai-berai. Ya.
Ini adalah Gamblers Anonymous ya. Kalau di Amerika ya, di negara-negara maju itu ada seperti Alcoholic Anonymous ya, AA ya, atau Heroin Anonymous ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang satu satu sepengalaman ya. Jadi korban-korban misalnya dia menggunakan alkohol atau menggunakan heroin. Nah, pada judi juga sama. Ada yang organisasi yang didirikan oleh para penjudi yang sudah mau berhenti, namanya Gamblers Anonymous Group. Di Indonesia saya lihat ada beberapa ya, ada yang namanya antara lain penjudi hijrah ya. Jadi penjudi hijrah itu orang-orang yang sudah tobat ya, tobatan nasuha, dia dia penjudi tapi dia pengen berhenti. Ya udahlah berhenti lah. Udah habis 3 miliar, udah habis 1 miliar ya, udah habis 200 juta. Bapak Ibu, di Indonesia itu kita bisa berjudi ya, itu betnya tuh bisa mulai dari 200 rupiah ya, 200 perak. Dan depositnya bisa dimulai dari sekitar 200.000. Jadi sangat mudah. Punya HP, punya uang 200.000, berjudinya 200 rupiah, 200 perak itu bisa main. Dan itu bisa lama ya kecanduannya. Ini yang tadi saya katakan, adiksi perilaku sama ya, amfetamin, syabu, kemudian juga food addiction, ya, ini perannya sama, di tempat yang sama. Ini kasus yang saya pernah tangani, ya, seorang pria berobat ke rumah sakit, pakai narkoba, kemudian sejak pandemi dia tuh sering di depan komputer main HP, judi online. Setelah judi online tuh saudara kembarnya adalah pinjol, pinjaman online, ya. Judol dan pinjol itu seperti Upin dan Ipin, Bapak Ibu, ya, sehingga itu menjadi saudara kembar. Kemudian pasien saya ini mencoba bunuh diri beberapa kali karena dia sudah bingung, sudah terlibat. Ini korbannya dia menghabiskan 2 miliar rupiah. Ketika diperiksa ada kecemasan, moodnya depresi, ya, tidak ada halusinasi, tidak ada waham, preokupasi pada judi online. Kecanduan internet ya memberat sejak Mei ketika pandemi. Bangun tidur, hidupkan komputer, main internet dan game sampai jam 9 malam. Kemudian main judi ya. Jadi ini adalah diagnosisnya ya. Ketergantungan judi, juga tergantungan narkoba dan ada depresi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dokter. Tadi presentasinya sangat menarik sekali sampai saya ikutan screenshot nih dok. Keren banget presentasinya. Dok, sebelum kita membuka ya dok ya pertanyaan-pertanyaan dari para peserta, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tadi dokter sudah menunjukkan slide di mana ada mekanismenya dok ya. Tapi mungkin bolehkah dok dijelaskan dengan bahasa awam kepada para peserta, kenapa sih dok seseorang bisa terjebak dalam yang namanya kecanduan judi online? Apakah dia merasa akan kaya, apakah dia merasa akan menang, atau seperti apa sih dok bahasa awamnya gitu dok? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih dokter. Karena ini emang edukasi untuk awam ya, jadi bahasanya kalau bisa bahasa-bahasa bumi ya, bukan bahasa kedokteran. Jadi kalau judi itu banyak faktor ya. Jadi saya baca buku, textbook, kemudian juga pengalaman klinis sebagai dokter jiwa yang nangani judi. Itu ada beberapa yang memang menjadi pemicu ya. Pertama, situasi pandemi. Ya. Jujur, kenapa orang jadi berjudi sekarang marak online? Karena mudah. Ketika pandemi orang tidak kemana-mana, hanya punya temannya adalah HP, laptop, kemudian tergoda ya mulai. Itu udah mulai marak tuh ya dalam beberapa tahun saat pandemi ini. Kemudian pertama adalah kemudahan akses. Ya. Kenapa orang berjudi itu kemudahan akses? Dulu yang saya katakan orang berjudi itu ke apa Genting Highland ya, ke Malaysia, ke Makau ya, ke Las Vegas ya. Dulu waktu saya sekolah di Amerika itu adalah Atlantic City ya. Kalau misalnya di East Coast ya, di pantai timur itu Atlantic City. Kalau di West Coast itu
memang Las Vegas. Jadi orang harus pergi ke tempat judi untuk berjudi. Tetapi kalau sekarang judi itu cukup dengan akses pada gadget. Yang kedua adalah situasi ekonomi yang memburuk ya. Jadi orang itu pengen cepat kaya. Jadi memang mulai dari kalangan atas sampai menengah bawah itu terdampak ya mengenai salah ekonomi. Dan sekarang karena ekonominya memburuk, jadi orang pengen cepat kaya dengan cara cepat. Jadi gali lubang tutup lubang. Karena gambling itu ya ini, oh iya ya, dengan 200.000 bisa gambling, kemudian taruhannya hanya 200 perak ya. Jadi itu hal-hal yang slot, hal yang memang memudahkan. Kemudian hal-hal yang lain terkait dengan Bapak Ibu yang saya katakan tadi terkait dengan di otak tadi ya, karena memang organ otak itu dari reward sistemnya yang memudahkan orang untuk terpicu ya. Oh ini kayaknya enak nih. Sekali main, oh nyaman, enak. Itu hijacking dari reward system di otak itu ya. Jadi di otak itu ada dopamin yang ada rushnya. Jadi ada rasanya nyaman, enak ya. Kayaknya ini bisa membuat saya menjadi semangat. Ya. Itulah yang membuat dia menjadi berjudi. Mungkin demikian dokter, Cherry ya, yang bisa Terima saya jawab kenapa kasih. kenapa orang itu berjudi. Terima kasih dokter. Saya izin ya dok mulai membacakan pertanyaan peserta. Ini baru pertanyaan nomor 1. Udah seru banget loh. Jadi pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya cuma uh, 2 kalimat. Kenapa tidak diblok saja situsnya katanya? Kelar sudah penyakitnya katanya. Ya, jadi kenapa tadi di blog saya baca dari pernyataan dari Kominfo, ternyata memang untuk di blog itu akan timbul lagi berpindah-pindah, ya. Dan memang servernya ada di luar negeri. Saya boleh percaya atau tidak, saya punya pasien yang juga memang dia adalah pemain, dia pengelola judi online ya. Dan dia sekarang tinggalnya di Kamboja. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu mengenai Kamboja, itu ada kota khusus kota judi. Dan disitulah orang Indonesia berkumpul, ya, bos-bos judi online, dan dia mengorganisir itu dari Kamboja. Orangnya orang Indonesia, pegawainya orang Indonesia, bosnya orang Indonesia, customernya, sasarannya Indonesia. Perfect kan? Sempurna kan? Jadi, from Indonesian to Indonesians gitu ya. Jadi, betul-betul luar biasa ya. Jadi itu kenapa dokter, kemudian penanya, kenapa nggak diblok? Ya diblok. Pemerintah Kominfo bilang kami memblok sekian puluh ribu situs. Tetapi coba dilihat hari ini ya, situsnya DPR ditumpangi judi slot coba. Situs Dewan Perwakilan Rakyat itu resmi kan, pemerintah punya ya. Dan situs-situs dari universitas, sekolah, madrasah itu semuanya mudah untuk ditumpangi. Jadi sekian banyak judi online itu numpang iklan di situs-situs pemerintah. Itu jawabannya ya. Kenapa nggak diblok? Terima kasih dok. Cukup brutal ya ternyata suasananya dok. Ini jawabannya sangat menarik sekali. Dan dok, kalau saya tidak salah ya, memang kalau orang yang namanya udah kecanduan, mau kita blok internetnya sekalipun, mereka kan mencari segala cara ya dok untuk tetap melakukannya. Betul ya. Jadi saya punya pasien penjudi ya begitu. Di blok sini cari yang lain. Pantang menyerah ya dok ya, kalau pecandu-pecandu itu. Memang yang dibenerin harusnya mindsetnya, tapi bukan kita blok-blok jalannya ya dok ya. Ya, harus bersama-sama ya. Jadi pemerintah, kemudian swasta ya, termasuk rumah sakit Medistra ini bagus sekali nih edukasi untuk masyarakat ya, sehingga kita bisa tercerahkan ya, sehingga hal-hal yang tadinya kita hanya ngomong di belakang layar kita ungkap di permukaan, kita cari jalan keluarnya ini seperti apa ya. Ini masalah besar ya. Jadi Bapak Ibu, ini saya pergi ke bandara diantar taksi. Supir taksinya bilang, ini sekarang teman-teman saya sopir taksi pada main judi slot. Ya. Dan pernah ada kasus karena ruginya besar sekali,
dia tinggalkan demikian saja tuh taksinya di pinggir jalan. Ya, begitu aja. Dan saya juga nanya ke beberapa kawan juga, ya, jadi judi itu udah merata di anak-anak sekolah, ya, mahasiswa. Ya. Yang kemarin tuh juga yang ketahuan ya, anggota DPRD DKI itu ya, yang dipecat tuh. Itu kan juga main judi slot ya. Jadi ketika sedang rapat anggota dewan, main judi. Miris, sedih, tapi itulah Indonesia tercinta. Nggak mengenal profesi ya dok, semua Ya, orang bisa terkena ya dok ya kalau begitu. betul. Dok, saya izin ya dok ya ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih dokter untuk jawabannya dan ini pembahasannya jadi semakin menarik. Dari tadi pesertanya terus bertambah dok, sekarang sudah di 3 digit. Saat ini dok, ada pertanyaan sebetulnya dokter sudah menjawab, tapi kalau saya nggak ucapkan, nggak enak, nggak sopan ya dilangkahi, saya izin membacakan saja dok. Izin bertanya, kalau bersifat pornografi itu kalau pornografi bersifat adiktif dapat mempengaruhi sistem memori dalam otak itu mitos atau fakta? Apakah sama dalam gambling addiction sama pengaruhnya seperti pornografi? Ini tadi Ya, sudah ya sama. Ya, dok. jawabannya tadi di slide awal ya mengenai apa itu behavioral addiction yang masuk dalam adiksi perilaku itu sekarang di kedokteran jiwa, psikiatri itu yang sedang sedang kita fokuskan tuh itu ya. Jadi gambling, gaming, kemudian pornografi, social media addiction, ya itu itu semua masuk ya. Jadi pornografi itu masuk, sex addiction itu semua masuk dalam behavior, adiksi perilaku. Ya, jadi kita mempelajari perilaku manusia dengan fenomena ini. Baik, terima kasih dokter sudah bersedia menjawabnya lagi. Saya izin ya dok ke pertanyaan berikutnya. Dok, kalau shopping online, ini shopping online tadi sebenarnya sudah dibahas, atau baca novel online yang terus-menerus, apakah bisa dibilang adiktif? Untuk shopping online itu hati-hati ya. Apakah memang pertama masuk dalam kriteria tadi ya? Apakah dia itu bagian dari adiksi perilaku? Memang dia ada kelainannya untuk shopping online atau memang menjadi bagian dari gejala klinis penyakit lain. Contohnya yang saya sering dapati adalah pasiennya gangguan afektif bipolar ya. Bipolar, Dok. Jadi bipolar kalau episode manik kan dia lagi euforia kan. Nah, ada pasien saya yang kalau belanja tas itu di Grand Indonesia sekali belanja sekali gesek itu 200 juta. Dan dia melakukan itu 2 kali sebulan. Jadi kalau misalnya belanja tas di GI itu 400 juta 1 bulan, itu bukan karena shopping addiction, tapi karena memang dia bagian dari gejala manik pada saat dia bipolar itu. Ya, saat-saat gejala-gejala manik pada bipolar itu demikian, dia nggak bisa mengendalikan dirinya. Itu jawabannya. Jadi bisa karena ini bagian dari shopping addiction atau bisa bagian dari penyakit psikiatri lainnya seperti bipolar episode manik. Terima kasih dokter. Oh ya dok, tadi penanya juga menanyakan tentang membaca novel dok, online terus-menerus selain shopping. Ya, itu bisa bisa juga menjadi bagian dari perilaku adiktif ya, impulsif. Kalau memang dia bisa baca novel bermalam-malam berhari-hari tanpa tidur, kemudian tidak berfungsi dengan baik ya di fungsi sosialnya itu ya itu bagian dari adiksi ya. Jadi adiksi kan tadi ada beberapa kriteria kan. Dia toleransi ya makin lama makin naik dosisnya. Misalnya membaca novelnya dari 1 jam menjadi berapa jam sehari, akhirnya berjam-jam itu kemudian withdrawal ya, ya tiba-tiba gelisah kalau nggak baca novel itu yang bersambung ya. Sama kayak dulu orang ada nonton sinetron bersambung kan yang stripping itu kalau misalnya dia tidak tidak mengikuti satu saja serial dari sinetron itu dia kan gelisahnya luar biasa ya. Oke. Terima kasih dokter. Ini menarik sekali dok. Kayaknya nih banyak yang jadi ngerasa apa saya adiksi sesuatu nih langsung nih kayaknya para peserta di sini. Saya izin ya dok ke pertanyaan berikutnya. Em,
Oh, tadi juga ada. Apakah di Jakarta, tadi kan di Amerika ya dok ya, di luar. Kalau di Jakarta ada support system. Tadi dokter kayak sudah ini ya, penjudi hijrah. Betul nggak sih dok? Ya Penjudi ada, hijrah. penjerjah ya. Jadi nanti coba di Google ya, ada beberapa komunitas yang judi yang udah tobat. Ya. Terus sekali dok, udah ada support systemnya nih di Indonesia. Jadi bisa saling menguatkan. Oke, Mhm. saya izin ya dok. Em, ada pertanyaan lagi nih dok. Dok, saya observasi ketika menemani anak main di time zone atau arcade gitu ya. Sekarang ada nih banyak bermain untuk yang banyak bermain adalah orang dewasa. Untuk dapat banyak tiket ditukar dengan hadiah. Menurut dokter, ini bisa mengarah ke kecanduan nggak ya kalau dibiarkan terus? Ya, saya kurang memahami ya suasananya di time zone. Saya memang beberapa kali ngantar anak saya main di time zone, tapi saya tidak menemukan itu. Ya, jadi saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau asumsi saya, kemungkinan ya memang ada beberapa yang edik ya kalau seperti itu ya. Tapi kalau saya ke time zone saya tidak pernah menemukan itu. Ya, jadi mohon maaf ya, saya tidak bisa jawab yang tidak saya kuasai. Mhm. Terima kasih dokter. Oke, saya izin lanjut ya, Dok. Dok, mengenai dari ATT. Dok, mengenai dopamine rush, harusnya semua orang mendapatkan dopamine rush. Lalu mengapa ada yang bisa terjerat, tapi ada juga yang tidak terjerat? Apa ada yang berbeda pada susunan otak dari dua grup ini? Kan kalau dopamine rush kan semua orang katanya pernah gitu. Ya, jadi kalau terkait dengan apa yang terjadi di otak, dopamin rush ya, neurotransmitter yang terlibat, itu memang itu dilatih ya. Jadi sesuatu yang memang dilatih itu akan eh, menjadi satu pola. Contohnya begini, orang pakai narkoba kan, orang harus pakai narkoba biar dia happy, senang. Sebenarnya kan di otak manusia kan Tuhan sudah menciptakan ada endorfin kan. Keluar kalau kita misalnya olahraga minimal setengah jam ya 3 kali seminggu ya olahraga sehingga berkeringat itu kan keluar endorfinnya itu kan menyenangkan ya. Dopaminnya keluar ya, senang itu kan alamiah ya tidak perlu pakai narkoba tidak perlu mabuk ya minum alkohol tapi kan ada orang yang akhirnya menggunakan narkoba karena pengaruh dari teman ya, lingkungan jadi ketika narkoba itu hijacking membajak sistem yang ada di otak itu akhirnya otak beradaptasi dan belajar. Oh iya ya, enak ya pakai kayak sabu itu enak banget. Jadi orang nggak olahraga lagi, tapi langsung to the point dibajak dengan narkoba, dengan sabu atau putau. Itu jawabannya Dokter Cherry ya. Terima kasih, dokter. Oke. Dok, sebetulnya dok, kalau yang tadi dokter kan udah mention tuh yang positif-positif seperti olahraga, tapi kalau sesuatu yang positif kayak ada nggak sih dok kecanduan belajar, kecanduan olahraga gitu, tapi kan sebenarnya semuanya positif ya dok ya. Mhm. Iya ada beberapa yang memang berlebihan ya. Tapi kalau dalam agama kan semua yang berlebihan itu tidak baik ya. Yang sewajarnya ya, yang sewajarnya saja ya. Jadi kalau buat saya kita olahraga sewajarnya, belajar sewajarnya. Kalau misalnya sudah pada level berlebihan, nanti yang terkena adalah fisik maupun mental kan. Misalnya sistem kebut semalam ya, mahasiswa ya, koas. Ya. Itu kalau misalnya belajarnya normal kan enak. Tapi kalau misalnya semuanya dipaksakan, baru sebelum ujian baru belajar, itu kan jadi akhirnya juga tidak baik dan tidak sehat. Terima kasih dok, jawabannya sangat wise sekali dok. Karena pasti saya yakin banyak juga nih yang mengerjakan sesuatu yang positif tapi berlebihan. Terima kasih dok. Mhm. Saya izin ya dok untuk membacakan pertanyaan berikutnya. uh, Dok, terapi couple atau family dok untuk pecandu judi agar tidak kecanduan lagi. Dari terapi couple atau family dok. Ya, itu ada beberapa yang berhasil, ada yang tidak ya. Jadi terapi couple ya, pasangannya itu kadang-kadang terguncang ya.
Bisa dibayangkan, saya punya pasien yang istrinya itu ketakutan luar biasa karena rumahnya digedor-gedor. Hampir setiap hari itu ada agen dari pinjol yang datang, nagih hutang, itu sekitar 5 atau 6. Akhirnya istrinya itu nggak kuat, nggak tahan, diungsikan ke luar kota ya, di luar Jakarta. Nah, beberapa yang memang di terapi pasangan ya. Pasangannya tuh dibicarakan mengenai bagaimana supaya suaminya itu tidak tidak terpengaruh lagi atau tidak masuk ke dalam perjudian lagi. Tapi yang memang tantangannya besar sekali karena sekarang judi itu memang ada di HP, di gadget. Bagaimana untuk menseleksi? Satu diambil, dia beli gadget lain, pakai nomor yang baru. Ya. Sampai ada beberapa juga yang couple maupun family terapi, orang tuanya, kakaknya itu memang banyak yang care ya. Jadi penjudi itu yang care itu keluarganya datang ya, berdatang diskusi, dok gimana nih jalan keluarnya supaya dia tidak ini. Karena memang semuanya akhirnya bermuara pada individu itu sendiri, apakah mau berubah dan dia memikirkan dampaknya kepada keluarga. Ya, yang saya katakan tadi bahwa judi itu dampaknya tidak hanya pada individu penjudinya, tapi juga kepada keluarga, anak cucunya, dan beberapa generasi ke depan. Ya, itu tuh memang ada penelitian ilmiahnya itu ya, yang Brown 2016 yang saya katakan tadi. Jadi tidak hanya penjudi itu jangan mikir egois dirinya saat ini saja, tapi dia ke depannya itu dampaknya luar biasa untuk keluarga. Jadi family dan couple terapi itu penting. Terima kasih dok. Pertanyaan barusan sebetulnya saya juga sempat menanyakan tuh dok sebelum dimulai apa namanya webinar ini. Karena kan kasihan ya dok kalau anak-anak terkena apa ya dampaknya, bahkan bukan dampaknya. Mungkin takut kalau anaknya tuh jadi mencontoh juga gitu dok. Itu kan suatu kekhawatiran dari keluarga juga pasti. Di mana anak seperti spons ya dok katanya. Menyerap dengan Ya, mudah betul. apa yang mereka lihat. Betul, Dok. Saya izin ya dok ya untuk membacakan pertanyaannya. Ini kayaknya udah dua pertanyaan terakhir sebelum nanti ditutup agar bisa sholat maghrib semua. Baik. Pertanyaannya adalah, mohon saran agar kita selalu berada dalam kondisi growth mindset sehingga bisa terhindar dari adiksi, baik judi maupun narkoba dan hal-hal buruk lainnya. Terima kasih dok. Ini take home Ya, message ya. kalau hal-hal yang terkait dampak buruk ya dari eh, modernisasi itu bisa kita atur ya. Pertama dari diri kita sendiri. Kita perkuat ketahanan mental kita ya. Kita perkuat bahwa kemampuan kita menyaring hal-hal yang baik dan buruk. Itu dari diri kita sendiri. Yang kedua, kemampuan kita menyaring lingkungan, berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang positif ya, orang-orang yang membawa auranya itu aura yang kepada kebaikan. Itu sangat mempengaruhi mental seseorang. Dan yang ketiga, untuk menjauhi hal-hal yang buruk. Jadi bergaul sama orang-orang baik, kemudian menjauhi hal-hal yang buruk. Kalau kita sudah tahu bahwa minum alkohol, pakai narkoba, berjudi itu tidak baik, ya kalau sebisa mungkin kita hindari. Ya. Mulai dari cara mendapatkannya. Ya, misalnya, oh kayaknya kita nggak perlu tuh untuk menginstal game-game yang berbau-bau perjudian, misalnya. Kita nggak perlu tuh misalnya dekat-dekat pada trading-trading yang memang juga ada unsur judinya ya. Hal-hal yang memang betul-betul membuat kita eh, ini ya kayak risky behavior taking gitu ya. Jadi ambil hal-hal yang terkait dengan perilaku berisiko tinggi. Nah, itu kan ada pelajarannya ya, ada tekniknya bagaimana kita menghindari perilaku berisiko tinggi ya. Itu memang dibutuhkan eh, wise ya, wisdom ya, kebijakan kita ya, kemudian kemampuan kita untuk belajar. Demikian, Dok. Terima kasih dokter. Oke, dok, saya akhirnya kita sampai ini ke pertanyaan terakhir dok. Dari Auliani. Izin bertanya dok untuk peningkatan dopamin di otak dalam perilaku adiksi, apakah bisa dideteksi di perifer dan representatif? Bisa dideteksi tidak ya? Saya jujur belum tahu ya.
mengenai ini. Nanti saya akan jawab setelah saya baca. Ini yang bertanya ada kawan saya dari UIN ini. Ya nanti saya akan jawab langsung ke beliau. Ya. Jadi saya akan coba untuk mencari karena yang setahu saya untuk proyek adiksi itu biasanya kita pakai pencitraan otak dok ya, Ya, functional MRI ya. Kita lihat ternyata ada pelebaran ventrikel, kemudian kalau misalnya kita lihat dari di NAIDA itu ada kenapa orang tidak boleh menggunakan narkoba dari usia remaja. Rupanya terkait dengan perkembangan otak ya. Ketika otak sedang berkembang, masuklah narkoba itu berat sekali tuh nanti untuk perkembangan otak di masa dewasanya. Jadi nanti saya akan coba untuk jawab, kemudian nanti Bu Auliani Andam, saya akan langsung japri nanti. Kalau saya sudah dapat jawabannya. terima kasih dokter. Oke. Dok, terima kasih ya dok untuk waktunya. Oh Ya. iya, ini akan ada, boleh ditayangkan? Oke, oke dok. Berarti saya mau informasi aja ke para peserta di sini kalau dokter praktek di Rumah Sakit Medistra dan pemeriksaan atau psikoterapi gitu yang bisa dilakukan tadi yang disebutkan itu bisa dilakukan di Rumah Sakit Medistra dan agar dapat menghubungi Rumah Sakit Medistra jika ingin berkonsultasi. Terima kasih dokter untuk waktunya. Kebetulan sudah terdengar nih azan maghrib ya dokter Ade Wibowo. Sampai bertemu ya Ya. dok di kesempatan berikutnya. Dan terima kasih kepada para Ya. peserta yang sangat antusias untuk bertanya. Terima Terima kasih. kasih dok. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sejawat sekalian. Dan